Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video pembelajarannya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Wahyu Aji Maulana, Atina Bila Farohmah, Syauki Sidku Hayati, dan M. Calvin Aksanakala akan menyampaikan atau mempraktekkan hasil dari lesson plan yang telah kami buat atau Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, halo semuanya, selamat pagi atau siang dimanapun kalian berada. Untuk hari ini kita akan belajar tentang telling the time atau cara membaca jam. Pastinya kalian ada yang udah tahu apa belum tentang bagaimana cara membaca jam? Ada yang udah tahu? Kalau belum tahu biasanya untuk yang pertama yang biasanya ada di jam digital ataupun jam tangan kalian masing-masing, biasanya ada tulisan AM atau PM. Ada yang udah tahu apa itu artinya? Silakan yang udah tahu post atau tulis di kolom komentar. Untuk AM sendiri itu adalah antemeridium atau dan sedangkan PM itu adalah post meridium. Nah, AM itu sendiri digunakan untuk jam 00 sampai jam 12 siang. Jadi digunakan dari tengah malam hingga jam 12 siang. Sedangkan post meridium itu sendiri digunakan antara jam siang hari setelah jam 12 hingga jam 00 itu sendiri. Jadi kalau kalian masih bingung bagaimana cara membedakan acara menggunakan AM atau PM, tandai saja bahwa AM itu biasanya untuk pagi hari, sedangkan PM itu untuk digunakan untuk siang hari atau selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, let me introduce myself. My name is Syauki Sidku Hayati and you can call me Misha. Halo adik-adik, perkenalkan nama Miss Syauki Sidku Hayati. Kamu bisa memanggil dengan Miss Sya. Seperti video penjelasan sebelumnya tentang perbedaan AM dan PM, kali ini Misha akan menjelaskan bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Nah, di sini Miss sudah punya jam dinding. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi bagaimana cara membaca jam, adik-adik, kita belajar dulu yuk tentang vocabulary saat kita belajar jam. Yang pertama ada long hand, yaitu ini. Long hand artinya adalah jarum panjang. Apa adik-adik? Long hand. Sekali lagi, long hand. Ya, long hand itu jarum panjang pada jam. Nih, jarum yang lebih panjang. Nah, yang kedua ada short hand. Ini short hand yang jarum pendek. Ikutin Miss ya, repeat after me. Short hand. Sekali lagi, short hand. Ya, artinya apa? Betul, jarum pendek. Terus ada second hand, yaitu jarum detik. Apa adik-adik? Second hand. Ya, artinya jarum detik. Nah, jarum yang bergerak tiap detik ini namanya second hand. Jarum detik. Nah, setelah itu ada clock. Apa itu clock? Ya, betul, artinya jam. Jam itu bahasanya clock. Lebih tepatnya jam dinding. Nah, selanjutnya ada hour. Apa itu hour? Yang tulisannya itu HOUR. Apa ya? Artinya jam. Artinya jam. Angka-angka di sini namanya hour. Nah, selanjutnya ada second. Bukan second hand ya. Second hand tadi ini jarum detik. Kalau second aja apa? Ya, artinya detik. Terus ada minute.
artinya. Nah, selanjutnya ada 4 vocabulary yang penting banget, yaitu ada pas yang artinya lebih, dan to artinya kurang, terus ada a quarter artinya 15 menit, dan ada a half yang artinya 30 menit. Ayo kita ulangin lagi. Pas artinya apa? Betul, artinya lebih. Kalau to ya artinya kurang. Kalau a quarter apa? 15 menit atau 30 menit? Iya betul, a quarter itu 15 menit. A half 30 menit. Ingat-ingat ya, half itu kan setengah. Jadi setengahnya 1 jam berapa? 30 menit. Ya, jadi a quarter itu 15, a half itu 30 menit. Itu vocabulary kunci dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi, dalam jam ini kan kita udah bisa ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini jam berapa? Jam 1 pas, jam 1 tepat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita harus bagi dulu. Ini jadi kan 12. Kita tarik garis. Kita kasih panah gini. Nah, jadi kalau ke sini, mesti tulis dulu ya sebentar. Nah, tunggu. Tada. Nih, udah bisa dibaca belum? Jadi, di jam ini Miss akan bagi bagian kirinya Miss ya. Bagian kiri kita bagi menjadi pas. Apa itu pas? Pas. Sekali lagi, pas. Ya, artinya lebih. Artinya lebih. Sedangkan di sisi kanannya Miss ada to. Artinya apa? Ya, kurang. Nah, sekarang kalau setelah kita bagi begini, cara selanjutnya adalah ini kita nggak baca dengan 1, 2, 3, tapi 5 kelipatan 5. Paham? Nah, seperti cara membaca jam pada bahasa Indonesia ya, kita membacanya itu pasti ini kelipatan 5. Tapi ini juga kelipatannya tuh berhenti di sini. Jadi lanjut di sini nanti 5, 10, 15 gitu ya adik-adik. Nah, ada 2 rumus dalam membaca jam. Yang pertama, jam terus ditambah menit. Nah, cara bacanya itu misalnya jam 3.30. Cara bacanya is 33. 3:30. Sorry. Misalnya ya, is 3:30. 3 itu 3, 30 itu 30. Nah, sekali lagi kita ambil contoh 6:45. Kita akan baca dengan bahasa Inggrisnya 6 apa? 6, betul. 45 apa? Lebih keras? 45, betul. Jadi 6:45 bisa kita baca dengan it's 6:45 gitu. Itu sederhananya. Nah, ada rumus satu lagi yang agak sulit, tapi nggak sulit kalau kita pelajarin. Itu cara bacanya, menitnya dulu, terus kita tambahin pas atau to, baru kita tambahin hournya, jamnya gitu. Jadi ingat-ingat, pertama menitnya dulu, kita tambahin pas atau to, kemudian jamnya. Sekali lagi, gimana rumus yang kedua? Menitnya dulu, terus pilih antara pas atau to, kemudian yang terakhir apa? Jamnya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita coba ya yang cara kedua ya, yang kan menitnya dulu,
baru jamnya. Kalau misalnya ini jarum panjang ada di long hand, ada di angka berapa ini adik-adik? Bahasa Inggrisnya 5 apa ya? 5. Terus habis itu rumusnya apa? Tambah apa setelah menit? Pilih antara to atau pas. Nah, kalau di sini pakainya to atau pas? Pas berarti 5 pas berapa ya ini? Bukan 5, jamnya berapa? Shorthandnya ada di angka 1, betul. Jadi 5 past 1 gitu. Artinya jam 1 lebih 5. Itu ya adik-adik. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss tentang telling time. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan dengan Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the time? Look at picture. Nah, di sini sudah terdapat beberapa gambar. Nah, bagaimana sih cara? Tadi kan udah belajar tentang bagaimana cara membacanya. Nah, in here we will learn about dari gambar ini kita bisa membaca nih. Nah, for example, nih yang pertama, jam 1 pas. In English, we will say it's 1 o'clock. Itu jika jam 1 pas. Oke, good. Next. Kalau jam 1 lebih 5 menit, Miss. Oke, kita menyebutnya dengan it's 5 past on. Tadi kan udah dijelasin yang materi pertama. Kalau nih batasnya dari sini ke sini itu pass. Tapi kalau ke sini itu pakainya to. Berarti kalau jam seumpamanya jam 1 kurang 5 menit, Miss, kita nyebutnya it's 5 to 1. Correct? Oke, good. Next, ada kalau lebihnya 10 menit, Miss, it's 10 past 7. Gimana? 7. Oke, good. Next, ada 5 jam 1 pas, jam 1 lebih 5 menit, jam 1 lebih 10 menit, dan sekarang jam 1 lebih 5 menit. 1/4. Ingat, kalau 1/4 kita menggunakannya quarter. Bisa quarter past, bisa quarter to. Nah, karena ini jam 5 lebih 15 menit, kita menyebutnya it's quarter past 5. Gimana? Oke, bagus. Nah, the last ada setengah. Setengah itu ada setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, dan masih banyak lagi. Kalau setengah kita pakainya half past. Kita lihat dari gambar ini. Setengah 8. Jadi it's half past 7. Gimana? It's half past 7. Oke, good. Kalau nih Miss kasih contoh, nanti kalian yang jawab ya. Ini jam berapa? Tujuh, 8, 10, and 11. Kalau kayak gini jam berapa nih? Gimana? Jam berapa ini? Jam 8 pas. Jam 8 pas kita nyebutnya dengan it's 8 o'clock. Gimana tulisannya? It's 8
o'clock. Oke, good. Nanti jangan lupa untuk tugas-tugasnya nanti Miss kasih tugas ya, jangan lupa dikerjain. Okay, student, my name is Calvin and this session is listen carefully and repeat. So, siapkan telinga kalian karena kita akan mendengarkan pelan-pelan kemudian kita ulangi, oke? Jadi, dalam layar ini sudah ada 1 sampai 8. Kita menggunakan jam di sini. Oke? Untuk yang pertama, the first is like this. It's 7 o'clock. And then the second is seperti ini, ya. It's a quarter past 7. Kemudian nomor 3, 7.30 ya. Kalau di jam seperti ini. It's half past 7. Oke? It's half past 7. And then yang keempat, bisa dilihat tulisannya 7.45. Jamnya seperti ini. Repeat ya. It's quarter to 8. It's a quarter to 8. Oke? Kemudian yang kelima, bentuknya seperti ini ya. Jam 8 kelewat 10 ya. Ya. Jarum pancingnya di angka 2 seperti ini. Nah, cara membacanya it's 10 past 8. Bagaimana? It's 10 past 8. Oke, good. Kemudian yang ke-7. Yang ke-6 ya. 8.25. Seperti ini. 8.25. Oke. Ada yang tahu? Gak tahu? Oke, gak apa-apa. Cara bacanya adalah it's 25 past 8. Gimana? Ulangi. It's 25 past 8. Oke, good. Kemudian selanjutnya yang nomor 7. 8.35. Ya, jarum pancingnya di angka 7 seperti ini. Cara bacanya it's 25. Sorry, ada yang keliru di situ ya. Bagaimana? It's 25 to 9. Oke. Kemudian yang terakhir nomor 8 ya. 8.50. Jarum panjangnya ada di angka 10 seperti ini. Cara bacanya it's 10 to 9. Jadi kurang 10 menit menuju 9. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.